Sekarang kita berbicara mengenai value proposition atau kita sebut dengan proposisi nilai. Tentunya untuk siapa? Untuk pelanggan. Bisnis dalam sebuah ekosistem akan banyak sekali kompetisi. Banyak sekali produk yang sama, produk substitusi atau produk komplementer. Maka yang perlu dihadirkan oleh sebuah bisnis agar dapat bertahan dan memiliki pertumbuhan yang signifikan adalah memiliki nilai yang dapat mengena di hati pelanggan. Tujuannya untuk apa? Pertama, mempertahankan pasar yang sudah ada. Selanjutnya, menciptakan pasar baru, meningkatkan pertumbuhan yang signifikan, dan dapat memberikan sesuatu yang spesial bagi pelanggan. Sebut saja warung kopi. Warung kopi pada umumnya adalah warung kopi yang biasa-biasa saja. Business as usual, menyodorkan kopi, memberikan menu yang standar-standar saja. Namun, ada beberapa warung-warung kopi atau kita sebut dengan coffee shop yang memberikan unique selling point pada pelanggannya, sehingga pelanggannya merasa terpersonalisasi, kebutuhan-kebutuhan personalnya terpenuhi, dan tidak pernah lupa untuk kembali hadir di coffee shop tersebut di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Karena ada keunikan nilai yang hadir di coffee shop tersebut. Ini bisa diadopsi untuk bisnis-bisnis yang lainnya dengan fitur-fitur yang lebih personalisasi, atau mungkin dengan fitur-fitur yang lain yang bisa universal tetapi cocok. Untuk sampai ke tahapan bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan pelanggan, maka kita perlu tahu elemen apa yang dapat membentuk sebuah value proposition. Sebuah bisnis perlu mengetahui identifikasi terhadap pain yang dihadapi oleh pelanggan. Kita sebut dengan sebut saja pain points. Apa yang ada di pandangan pelanggan sehingga ia dapat merasakan bahwa masalah ini sangat urgent bagi pelanggan. Ada sense of urgency. Pelanggan merasakan adanya kesulitan, problem, fokusnya di sana. Lalu kita hadir sebuah bisnis untuk dapat menjadi solusi, menjadi problem solving, sehingga menciptakan yang disebut dengan gain creators. Apa feeling mereka, painful mereka, kita sandingkan dengan layanan yang kemudian menjadi satu solusi sehingga mereka mendapatkan sebuah gain, sebuah apa yang mereka rasakan sebagai solusi. Lebih lanjut, solusi ini benar-benar mengena di hati mereka, memiliki keunikan yang berbeda dengan semua bisnis-bisnis serupa, bisnis-bisnis yang menjadi kompetisi kita. Inilah muncul yang kita sebut dengan unique selling point. Selanjutnya, perhatikan target audience kita. Kita pahami bahwa ada segmentasi pasar, sehingga pelanggan ini tentu memiliki spesifikasi khusus. Kita kelompokkan, kita buat target, dan jadikan bisnis yang kita create itu sesuai dengan target audiens yang akan dicapai. Sobat pembelajar, untuk membantu kita mengidentifikasikan elemen-elemen yang sudah disebutkan tadi, mari kita simak bagaimana value map dan customer profile dapat membantu bisnis untuk menentukan apakah value proposition yang sudah ditetapkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Kita lihat di sebelah kiri, value proposition atau kita sebut dengan value map. Di sini kita akan melihat bagaimana sih value proposition yang sudah hadir di ekosistem bisnis yang sudah ada. Di sana kita akan melihat listing down semua produk-produk yang kita kenal dan value apa yang dihadirkan pada pelanggan. Kita tengok kembali ke value map di sebelah atas dan bawah. Kita melihat bagaimana pain relievers dan gain creators. Pain relievers is actually bagaimana bisnis dapat memberikan solusi. Bisnis Anda menawarkan value yang dapat merelieve, yang dapat mengurangi keluhan-keluhan dari pelanggan yang selama ini dirasakannya, sesuatu yang pesimistik, dan apa yang kemudian menjadi
gain atau apa sih outcome yang dapat positif dirasakan oleh pelanggan ketika bisnis dan dengan layanan atau produk yang Anda hadirkan pada pelanggan. Kita menyeberang, kita coba kemudian melakukan identifikasi terhadap customer profile. Di sini kita akan melihat dengan produk dan service yang kita luncurkan, maka kita akan bisa mengetahui apakah yang kemudian customer akan lakukan ketika hadir produk kita di situ, ketika bisnis kita hadir di situ. Customer profile kemudian akan melihat ya bagaimana kemudian produk kita akan melayaninya dengan sepenuh hati, dengan unik dan dapat memberikan kinerja terbaik bagi bisnis. Sebagai contoh adalah Gojek. Gojek adalah salah satu bisnis yang cukup luar biasa di awal sampai saat ini. Menemukan apa keluhan dan painful yang dirasakan oleh pelanggannya. Menentukan apa-apa yang kemudian menjadi gain creators. Hal inilah yang memudahkan para pelanggan untuk menemukan bagaimana sih Gojek driver dan waktu yang diinginkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang dirasakan oleh pelanggan adalah lamanya untuk mendapatkan ojek ketika tanpa aplikasi. Tidak menemukan rute karena salah alamat. Dan banyak hal lainnya lagi yang menyebabkan adanya ketidakefisienan dalam kehidupan kita. Gojek hadir dengan berbagai macam fitur yang ada dan memberikan kemudahan sebagai gain creators. Customer yang ingin mendapatkan gain tersebut, dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan bisnis dan aplikasi dan yang dihadirkannya. Inilah kemudian Gojek hadir untuk dapat menjadi intermediary antara ojek driver dan juga para penumpangnya dengan satu aplikasi dengan berbagai macam fitur yang ada. Berikut ini adalah template dari Lean Canvas Model. Lean Canvas Model ini diadaptasi dari yang sudah banyak kita kenal, yaitu Business Canvas Model yang dipercaya dapat lebih powerful untuk startup dalam mengembangkan model bisnisnya. Di sini kita akan belajar untuk mengisi apa-apa saja problem, solution, unique selling proposition, juga detail mengenai model bisnis lainnya seperti revenue stream dan cost structure. Dan perlu diingat, Lean Canvas Model dapat dirubah dan dimodifikasi berdasarkan demand atau perubahan dari lingkungan bisnis. Mari kita simak satu persatu. Sobat pembelajar, perlu kita ketahui sebelum mempraktekkan atau mengisi Lean Canvas Model, kita harus tahu bahwa Lean Canvas Model bukanlah suatu model yang fix. Akan ada proses iterasi yang terus dilakukan oleh pebisnis, oleh kamu seorang startup owner untuk dapat memperoleh model terbaik dengan perkembangan tren atau perkembangan dari bisnis yang ada. Sehingga akan ada proses modifikasi, proses improvisasi, dan terus-menerus tiada henti. Maka dibutuhkan waktu yang selalu dibutuhkan brainstorming dengan tim yang kamu pimpin. Mari kita melihat satu persatu elemen dari Lean Canvas Model. Yang pertama adalah problem dan solution. Buatlah top 3 dari problem yang paling signifikan dirasakan sangat menjengkelkan bagi pelanggan. Selanjutnya, apa layanan atau produk yang dihadirkan oleh bisnis Anda, top 3 yang dapat menyelesaikan permasalahan pelanggan. Lalu, buatlah alternatif yang dapat mereduksi painful dari pelanggan. Buatlah parameter atau key metrics yang dapat dijadikan sebagai acuan seberapa aktivitas-aktivitas itu dapat memberikan solusi yang jitu.
selanjutnya adalah unique selling proposition. Kita menetapkan apa sih keunikan dari produk atau layanan yang kita miliki sehingga berbeda dengan produk atau layanan dari bisnis yang lain. High level concept, di mana kita dapat memberikan konsep atau deskripsi dari produk yang mendetail dan dapat memberikan penjelasan kenapa produk ini berbeda dengan produk yang lainnya. Sobat pembelajar, selanjutnya kita akan melihat kotak yang lain, yaitu yang kita sebut dengan unfair advantage. Unfair advantage intinya adalah bagaimana keunggulan yang kamu miliki, yang bisnis memiliki, berbeda dengan bisnis yang lain, tetapi sifatnya adalah tidak adil atau memang secara lahiriah kamu memiliki keunggulan itu. Seperti contohnya misalkan IQ yang tinggi, mungkin sebagian dari kita adalah gifted, kita memiliki IQ yang tinggi, atau energi yang luar biasa, atau bisa kita katakan network, di mana kita dapat membangun network yang berbeda dengan orang lain karena kita memiliki jejaring tersebut. Yang selanjutnya adalah customer segment. Customer segment, kita perlu melihat bagaimana segmentasi pengelompokan pasar yang cocok dengan produk kita. Berikutnya, selain itu, kotak yang lain adalah channels. Bagaimana kemudian saluran distribusi ini dapat didistribusikan, dapat disirkulasikan. Sebagai contoh misalnya, apakah dengan menggunakan aplikasi, bagaimana kemudian customer dapat mengetahui produk kita, bisa melalui sosial media atau e-commerce atau yang lainnya. Elemen yang lain adalah key adapters. Key adapters intinya adalah mereka-mereka yang bersedia pertama kali untuk mencoba layanan dan produk dari bisnis kita secara voluntary. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar circle kita yang dapat secara sukarela untuk mencoba produk kita dan memberikan masukan-masukan berharga untuk improvement, untuk perbaikan produk dan layanan di masa yang akan datang. Dan last but not least, kita akan melihat bagaimana revenue stream dan cost structure. Tentu secara klasik kita mengetahui cost itu adalah beragam biaya yang muncul atau keluar akibat berlangsungnya sebuah proses produksi dari layanan atau produk. Seperti misalnya raw materials, atau kalau dalam konteks startup kita bisa berpikir bagaimana sih kita menyediakan sebuah aplikasi, bagaimana kita meng-hire tenaga ekspertis, bagaimana tenaga terampil kita hire, kita men-charge diri kita sendiri sebagai orang yang sebagai menjadi founder, dan juga berbagai macam hal yang lainnya. Maintenance, semua kos-kos yang terkait dengan diproduksinya barang atau jasa. Sementara revenue stream, kita mengetahui secara klasik bahwa revenue adalah pendapatan atau potensi pendapatan yang mungkin dihasilkan karena berlangsungnya proses produksi, seperti penjualan dari misalkan aktivitas produk atau jasa, berapa unit atau unit produksi yang diberikan, berapa orang yang kemudian memakai layanan jasa, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari bagaimana cost structure dan revenue stream kemudian dapat di-set up. Demikian penjelasan mengenai Lean Canvas Model. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam startup yang kamu rancang.